Selamat malam teman-teman. Selamat malam juga untuk para followers dan juga para viewers di Instagram Habib ya, Habib Ahmad. Kembali lagi di konten kita nih ya. Sharing-sharing. Konten sharing, konten berdiskusi di mana siapa tahu bisa menjadi tambahan ilmu nih buat teman-teman semua nih ya. Iya, gimana Sal? Jadi gini Bib, aku ingin bertanya Bib. Sebenarnya ini langsung topik yang berat, gak apa-apa nih Bib ya. Oke. Sebenarnya aku ingin bertanya, apakah boykot itu merupakan metode yang tepat untuk menunjukkan rasa apa ya, kata-kata yang tepatnya ya, untuk menunjukkan rasa berpendapat mereka? Iya. Ya. Apakah itu metode yang tepat, Bib? Boykot. Oke, jadi untuk yang terjadi sekarang ini kan karena begitu tragisnya yang dialami oleh saudara-saudara kita di Palestina. Iya. Yang membuat tadinya kita tidak ada memboikot, akhirnya kita mau tidak mau memberikan menunjukkan empati dengan cara mengambil posisi untuk memboikot produk-produk yang terafiliasi dengan Zionis Israel. Oke. Ya. Kalau ditanya apa tadi pertanyaannya, efektif apa enggak gitu ya? Efektif apa tidaknya? Tepat apa tidaknya? Tepat apa tidak? Oke. Jadi gini, apapun keputusan yang diambil oleh seorang manusia dalam kehidupannya pasti akan ada kurang lebihnya gitu. Ada plus, ada minusnya. Ketika ada plus di sini, pasti ada juga nanti minusnya. Termasuk terkait boykot. Oke. Kalau kita memboykot produk-produk, pasti nanti akan ada yang harus berkorban. Oke. Siapa di sini harus berkorban? Mereka adalah orang-orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi kalau buat kami, boykot itu sudah sangat tepat, sangat tepat, dan terbukti efektif bahwa kemudian beberapa brand-brand yang ada di Indonesia ini mereka kemudian tutup, tutup gitu ya. Artinya apa? Sumbangan ke Zionis Israelnya berkurang. Oke. Ya. Dan kalau kita tidak melakukan boykot, yang ada produk-produk itu tetap akan terus mengirimkan sebagian saham yang dimiliki oleh Zionis Israel kepada mereka dan digunakan kemudian untuk membunuh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan yang perlu kita tahu bahwa yang menjadi korban bukan hanya Muslim di sana, ya kan? Termasuk teman-teman saudara-saudara kita yang beragama Kristen pun ada juga yang menjadi korban. Sehingga kita tidak lagi berbicara tentang agama, tapi bicara tentang kemanusiaan. Oke, berarti konteks yang dibawakan ialah kemanusiaan. Kemanusiaan. Dan satu hal yang menarik pernah terjadi di zaman Nabi Ibrahim. Di zaman Nabi Ibrahim, ketika beliau ingin dilemparkan ke api, kan secara naluri api itu pasti akan membakar. Api itu sifatnya panas kan, ya kan? Sehingga yang terjadi saat itu ada sebagian makhluk-makhluk Tuhan dari hewan binatang-binatang, ada semut-semut yang mencoba membawakan air untuk memadamkan api tersebut. Excel bayangin ini api berkobar dengan begitu besarnya. Tiba-tiba ada semut yang dia membawa di corongnya itu air mungkin yang sangat sedikit sekali gitu. Digunakan untuk apa? Ingin membantu memadamkan api tersebut agar Ibrahim ini tidak terbakar. Ya. Apakah bisa semut memadamkan api yang begitu besar? Bisa nggak? Tidak, sulit. Pasti tidak. Namun kenapa semut itu melakukan hal tersebut padahal sangat-sangat sulit, bahkan hampir mustahil dia bisa memadamkan api yang sangat besar kobarannya. Semut itu kemudian mengatakan bahwa ini riwayatnya bukan bahasa Macaulay, bahasa semut ini bukan nih. Ini dalam riwayat diceritakan bahwa semut itu kemudian memberikan sebuah pernyataan, sekalipun saya nggak mampu memadamkan api, tapi Tuhan tahu bahwa saya ada di posisinya Ibrahim.
dan kemampuan saya segini, ya udah segini. Gitu, Sal. Oke. Ketika kita nggak mampu membantu dengan memegang senjata, mengangkat senjata melawan para penjajah kaum Zionis, kita nggak mampu juga mungkin dengan membantu secara rutin dengan jumlah uang yang besar. Oke, minimal apa? Minimal kita tidak membantu kelompok yang melawan atau menyerang serta menghabisi saudara-saudara kita di Palestina. Oke. Kita nggak bisa bantu Palestina secara maksimal. Oke, kalau gitu jangan bantuin musuhnya dong. Gitu. Oke. Adapun kemudian kalau menurut Excel gimana tuh? Kan nanti ada yang jadi korban gitu kan ya? Iya. Adapun kemudian ada yang berkorban, yaitu konsekuensi. Dan yakinlah bahwa yang memberi rezeki akan terus tetap memberikan rezeki dengan cara sesuai yang dikehendakinya. Yang selama ini memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha besar, maha kaya, maha agung. Dia, ya, Tuhan juga bisa memberikan rezeki kepada hamba-hambanya sekalipun mereka tidak lagi bekerja di tempat yang selama ini mereka mengais rezeki dari tempat tersebut. Saya kasih contoh lah ya. Ada orang kerja di produk McDonald misalnya, ya, yang terafiliasi, yang terbukti terafiliasi ke Zionis Israel. Maka orang-orang yang dengan komitmen tinggi melepaskan pekerjaannya demi tidak membantu Zionis Israel dalam kezaliman yang dilakukannya terhadap warga Palestina, maka orang ini tidak akan kehilangan rezekinya. Dia kehilangan tempat kerja, tapi rezeki tidak akan pernah hilang. Tuhan Maha Pemberi rezeki tetap akan memberikannya dengan cara yang bisa jadi di tempat yang lain, dengan cara yang lain gitu kan. Jadi memang harus ada pengorbanan. Tapi Bib, kalau misalkan ada teman yang muslim juga tidak mengikuti gerakan memboikot tersebut, tidak apa-apa. Itu kembali ke pribadinya dia. Bahwa kami perlu untuk menyuarakan boikot. Orang mau menerima ataupun tidak menerima ya kembali ke masing-masing pribadi. Kembali ke masing-masing. Iya dong. Ya kan, tugas orang yang mengerti adalah menyampaikan dan menjelaskan. Tapi adapun orang yang mendengarkannya itu mau menerima atau tidak, ya kita nggak bisa maksa. Ya nggak boleh kita kemudian pergi ke McDonald, jangan makan sini, keluar. Cara yang seperti itu yang sangat tidak tepat. Nggak boleh begitu. Tidak boleh seperti itu. Berarti dengan keputusan pribadi aja, emang nggak mau beli produk ini aja, gitu sudah cukup sebenarnya. Karena tidak ada la ikrah fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah terpapar begitu jelas antara yang benar dan yang salah, gitu kan? Ini yang baik, ini yang buruk. Itu jelas. Orang masih mau pilih yang buruk, ya urusan dia. Tapi tugas kita adalah menyampaikan. Begitu sih, Sal. Siap. Ya. Pokoknya yang pasti kita berdoa bahwa kita pengen hidup dengan damai. Kita pengen hidup dengan tenang. Betul. Masing-masing manusia silahkan melakukan atau menjalankan keyakinannya masing-masing, kan gitu kan? Nggak ada masalah. Kalau di lagunya apa tuh? Make it better. Make it better place. For you and for me. Jadi jadikan bumi ini tempat yang baik, tempat yang nyaman buat kamu, buat aku, dan buat kita semua. Mudah-mudahan bumi ini mengarah ke arah yang lebih baik ke depan. Terima kasih Bib atas masukannya dan juga pengajarannya nih. Sama-sama, kita diskusi begini mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Oke, semoga teman-teman bisa bermanfaat nih diskusi kita, dan jumpa lagi nanti di episode berikutnya. Siap, thank you.